Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devia Miftahul Rifat, nomor absen 2, peserta pelatihan pendamping anak berkebutuhan khusus di Surabaya. Saya akan menguraikan sedikit tentang studi kasus pengelolaan emosi diri. Nah, dari video yang saya amati tentang seorang bapak-bapak yang mudah marah gitu ya, masalah kecil gitu ya, bapaknya sudah mau emosi, sudah mau marah kepada istrinya dan anaknya. Nah, saya akan menguraikan sedikit pendapat saya tentang supaya si bapak tidak mudah marah dan bisa meredakan emosinya. Yang pertama, sebelum ingin marah, si bapak tahan dulu begitu. Si bapak tenangkan diri dulu dengan bisa dengan mengambil napas, lalu mengambil napas, menghembuskannya. Nah, bisa melakukan itu dulu, melakukan itu berkali-kali sebelum bapak ingin marah-marah atau ingin marah. Nah, selanjutnya si bapak bisa mengubah pikirannya menjadi lebih berpikir positif dan bersikap positif. Misal si istri tidak sengaja menumpahkan kopi atau teh di baju si bapak yang sedang bekerja di rumah. Nah, si bapak sebelum ingin marah mungkin si bapak bisa mengubah sudut pandangnya begitu. Dia bisa melihat, oh, istriku sudah repot-repot membuatkan teh untukku. Nah, si bapak bisa mengubah sudut pandangnya menjadi lebih positif. Jadi tidak marah-marah gitu ya. Jadi mengubah sudut pandangnya gitu, melihat dari sisi positifnya, istrinya sudah mau repot-repot membikinkan kopi, teh untuknya. Nah, si bapak bisa melihat dari sisi positif itu. Kemudian hindari situasi yang memicu emosi negatif atau perkataan yang kasar dan meledak-meledak. Nah, misal si bapak melihat anaknya mencoret-coret di meja. Nah, si bapak jangan terburu-buru untuk emosi gitu. Si bapak jangan terburu-buru marah gitu. Tenangkan diri dulu, lalu beri pemahaman kepada anak. Nah, mencoret-coret di tembok atau mencoret-coret di meja itu tidak bagus. Besok bapak belikan buku gambar ya, supaya kamu menggambarnya lebih bagus di buku gambar ya. Jadi beri pemahaman gitu sedikit-sedikit pada anak. Nah, si bapak juga bisa mengalihkan marahnya atau emosinya dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Misalnya dengan mengajak keluarganya berlibur atau liburan. Mungkin karena bapaknya terlalu padat bekerja, terlalu sibuk bekerja sampai tidak pernah liburan dan jadi tidak dekat dengan keluarganya. Nah, si bapak bisa mengajak liburan anak dan istrinya supaya mereka tuh dekat dan si bapak tidak mudah marah-marah gitu ya, dan semakin akrab gitu bersama istrinya dan anaknya. Bahkan mungkin dari melakukan mengalihkan marahnya menjadi hal yang menyenangkan seperti mengajak liburan gitu ya, mungkin dari situ si bapak jadi sadar gitu ya, kalau kebersamaan dengan keluarga itu menyenangkan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.